Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang sosial kognitif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Arifah Nurmahmuda, Anissa Amelia, Versi Pratama, Nyimas Alvina Ariska Putri, Muhammad Perdana Putra, dan Imam Kurniawan. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Psikologi Islam. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas psikologi sosial dengan dosen pengampu Ibu Sarah Apipa, Sarjana Psikologi Master of Art. Yuk tonton video kami sampai habis. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita simak latar belakang tokoh. Albert Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka Bobo. Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, suatu kota kecil di dataran utara Alberta, Kanada. Ayahnya Albert Bandura berasal dari Polandia dan ibunya berasal dari Ukraina. Albert Bandura menempuh pendidikan pertamanya di University of British Columbia, kemudian mendapatkan gelar BA. Pada tahun 1951, Albert Bandura kemudian mendapatkan gelar Master, dan 1 tahun selanjutnya Albert Bandura mendapatkan gelar Doktor di University Iowa. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan seterusnya menerima anugerah American Psychology Association. Albert Bandura banyak mengkaji dan meneliti belajar observasional. Pengertian sosial menurut Albert Bandura ialah pikiran dan tindakan manusia memiliki asal-usul yang bersifat sosial. Sedangkan kognitif, pikiran manusia akan mempengaruhi motivasi, perasaan, dan tindakan manusia. Sedangkan teori kognitif sosial adalah manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Pada hakikatnya, manusia memiliki 5 kemampuan. Kemampuan yang pertama yaitu kemampuan menggunakan simbol. Simbol merupakan tanda-tanda yang mempunyai arti yang kemudian digunakan dalam suatu komunitas atau kelompok, di mana dalam komunitas tersebut telah mengetahui arti simbol yang digunakan, sehingga simbol itu nantinya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi dalam kelompok tersebut. Kemudian, kemampuan yang kedua yaitu kemampuan memikirkan masa depan. Perspektif masa depan tercermin dalam antisipasi terhadap akibat perilakunya dan penentuan tujuan. Kemampuan bertindak secara intensional dan berarah tujuan berakar pada aktivitas simbolik. Representasi kognitif dari peristiwa masa depan akan berdampak kuat pada perilaku yang sekarang. Bayangan masa depan yang indah akan mempertahankan perilaku yang sangat mungkin akan menghasilkan realisasi masa depan yang indah. Kemudian, kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan vikarius. Kemampuan vikarius ini merupakan kemampuan mengamati perilaku orang lain dan akibatnya bagi orang yang berperilaku tersebut. Manusia mampu membuat hukum-hukum untuk menghasilkan pola perilaku tanpa trial error yang sangat melelahkan. Kemampuan vikarius ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan belajar dengan cara mengobservasi konsekuensi dari perilaku orang lain. Kemudian, kemampuan yang selanjutnya yaitu kemampuan mengatur diri. Kemampuan mengatur diri ini di mana manusia berperilaku didorong oleh patokan internal dan penilaian pribadi terhadap perilakunya sendiri. Dan kemampuan yang terakhir itu ada kemampuan merefleksi diri.
Jadi, manusia ini mampu menganalisa pengalaman-pengalamannya serta memikirkan proses berpikirnya sendiri. Menurut Bandura, teori kepribadian yang memadai harus memperhitungkan konteks sosial, di mana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara. Teori belajar sosial dari Bandura juga didasarkan pada yang pertama ada determinis resipokal. Adalah pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Orang menentukan tingkah lakunya dengan mengontrol kekuatan lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu sendiri. Determinis resipokal adalah konsep yang penting dalam teori belajar sosial Bandura, menjadi pijakan Bandura dalam memahami tingkah laku. Yang kedua ada tanpa reinforcement. Bandura memandang teori Skinner dan Hull terlalu bergantung kepada reinforcement. Jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk direinforce satu persatu, bisa jadi orang malah tidak belajar apapun. Menurutnya, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Tetapi itu bukan statusnya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat, berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Itu merupakan pokok teori belajar sosial. Yang ketiga ada kognisi dan regulasi diri. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Kemampuan kecerdasan untuk berpikir simbolik menjadi sarana yang kuat untuk menangani lingkungan, misalnya dengan menyimpan pengalaman dalam ingatan, dalam wujud verbal dan gambaran imajinasi untuk kepentingan tingkah laku pada masa yang akan datang. Kemampuan untuk menggambarkan secara imajinatif hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang, mengembangkan strategi tingkah laku yang membimbing ke arah tujuan jangka panjang. Hubungan antara tingkah laku, pribadi, dan lingkungan. Perilaku manusia merupakan campuran antara unsur-unsur bawaan dan belajar. Determinis timbal balik resiprok. Bandura menyatakan konsep resiprokalitas triadik, di antaranya ada perilaku, faktor kognitif, dan pribadi, serta lingkungan. Semua bekerja secara interaktif dan saling mempengaruhi. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori belajar, pembelajaran dengan mengamati atau observational learning. Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar yaitu kegiatan pemrosesan informasi tentang struktur perilaku dan kejadian-kejadian lingkungan yang ditransformasikan atau diubah ke dalam representasi simbolik yang berperan sebagai panduan bagi perilaku. Di dalam teori belajar mengobservasi, Bandura mengatakan, tindakan mengamati atau memberi ruang pada manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Contohnya yaitu mengobservasi fenomena alam, mengobservasi tumbuhan, dan mengobservasi tata surya. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teori belajar. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. 3. Mementingkan peranan reaksi. 4. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. 5. Mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. 6. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor penting dalam belajar melalui observasi, yaitu ada 4 poin penting. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, representasi. Dan yang ketiga, peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Dan yang keempat, ada motivasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhatian. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang tersebut. Ialah perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya.
sifat model yang atraktif, dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. Dan yang kedua, representasi, yaitu tingkah laku yang akan ditiru. Harus disimbolisasikan disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Selanjutnya yaitu peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Setelah kita mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku, mengubah dari gambaran pikiran menjadi tingkah laku, menimbulkan kebutuhan evaluasi. Selanjutnya lagi, next, motivasi dan penguatan, yaitu motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut. Yaitu belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Dan yang terakhir yaitu dampak belajar. Seringkali kita melakukan tindakan atau melakukan perbuatan akan selalu diiringi berbagai macam konsekuensi, yaitu ada yang konsekuensinya menyenangkan, ada yang konsekuensinya tidak menyenangkan, dan bahkan ada yang tidak masuk kesadaran sehingga dampaknya sangat kecil. Di sini konsekuensi dari suatu respon mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu pemberi informasi, yang kedua ada penguat tingkah laku, dan yang ketiga ada memotivasi tingkah laku yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu pemberi informasi. Memberikan informasi mengenai dampak dari tingkah laku informasi ini dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Dan yang poin kedua yaitu penguat tingkah laku, yang dimana pada saat kita melakukan keberhasilan akan menjadi suatu penguat kita sehingga tingkah laku itu bisa menjadi diulang. Dan sebaliknya, pada saat kita merasakan kegagalan, membuat tingkah laku kita cenderung tidak ingin diulang. Dan yang terakhir yaitu memotivasi tingkah laku yang akan datang, yaitu menyajikan data atau memberikan bayangan sehingga orang dapat membayangkan secara simbolik hasil dari tingkah laku yang akan dilakukannya dan bertingkah laku sesuai dengan apa yang dilakukannya atau peramal-peramal yang akan dilakukannya. Dengan kata lain, tingkah laku ditentukan atau dimotivasi oleh masa yang akan datang, di mana pemahaman mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu diperoleh dari pemahaman mengenai konsekuensi suatu tingkah laku. Yuk kita tonton contoh video dan pembahasan dengan teori kognitif sosial. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ
สับปะรดไหมคะไอติมสับปะรดไหมคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง บิ๊กวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า ปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้า บิ๊กกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดที่ร้านไหนคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง Pada video di atas memperlihatkan gadis kecil yang kesulitan dalam mengupas nanas. Kemudian ibunya pun memberitahu bagaimana mengupas nanas yang benar. Lalu gadis kecil ini mencoba mengikutinya. Gadis kecil ini mencoba untuk berjualan ais nanas yang telah dibuat dengan ibunya. Tetapi gadis kecil belum memahami cara menawarkan barang dagangannya. Ketika dia melaporkan kepada ibunya bahwa tidak ada yang membeli aisnya, ibunya berkata, "Maka kamu harus pergi ke pasar dan perhatikan bagaimana cara penjual menawarkan barang dagangannya." Selanjutnya, gadis tersebut pergi ke pasar untuk mengamatinya. Setelah mengamatinya, timbullah ide dan gadis kecil itu pun langsung pulang ke rumah dan membuat sesuatu apa yang ada di pikirannya. Setelah membuat sesuatu, gadis kecil ini pun mencoba menggunakan barang yang dibuatnya untuk dipakai berjualan. Akhirnya, menghasilkan sebuah perubahan di mana ais yang dijual gadis tersebut terjual habis. Ternyata si gadis kecil ini belajar dari pengalamannya, mencoba memecahkan masalah dengan melakukan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Gaya kognitif yang digunakan oleh gadis kecil ini adalah gaya kognitif file dependent. Wooldright menjelaskan bahwa anak yang bergaya kognitif file dependent bergantung pada struktur lingkungannya. Proses belajar bergantung pada pengalaman, mempunyai perhatian singkat yang mudah berubah, suka mempelajari lingkungan, memilih situasi pembelajaran sesuai perasaan dan pengalaman, berorientasi sosial dan kurang berorientasi pada prestasi, dan kurang berkompetensi. Penjelasan ini menunjukkan anak yang bergaya kognitif file dependent cenderung tidak dapat melepas dari faktor lingkungan maupun sosial. Unsur lingkungan dan sosial sangat berpengaruh besar terhadap cara berpikir dan mengambil keputusan anak. Nah, teman-teman semua, itu tadi penjelasan kami dari kelompok 2 tentang sosial kognitif. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.